Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Error Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Anak cerdas semuanya, semoga kita selalu sehat. Bertemu lagi dengan Ibu Maesarah yang akan membuat kalian semua selalu semangat, penuh cinta, dan berjuang untuk pintar. Baik anak-anak cerdas semuanya, hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera, dengan subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, dengan pembelajaran 2. Adapun muatan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu bahasa Indonesia dengan materi memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Yang kedua, menceritakan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Sedangkan muatan SPDP, interval nada pada lagu, dan menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Dan selanjutnya kita akan mempelajari muatan ilmu pengetahuan alam dengan materi pertumbuhan dan perkembangan manusia dan masa pubertas. Baik anak-anak cerdas semuanya, kita ke pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Sekarang kita akan kembali memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Sebelumnya, mari kita simak teks non-fiksi yang berjudul Kampung Raja Wali Bebas dari Tumpukan Sampah. Kita sudah membaca teks non-fiksi, kita bisa memperkirakan informasi dari teks non-fiksi tersebut. Caranya, kita tuliskan terlebih dahulu judul dan kata kunci pada judul. Lalu kita tentukan perkiraan informasi yang sesuai dengan kata kunci pada judul. Kita tuliskan juga pendapat tentang kesesuaian isi teks dengan kata kunci. Kita dapat menuliskan seperti ini. Baik anak-anakku yang cerdas semuanya, kita sudah mengetahui cara mengolah sampah setelah membaca teks yang berjudul Kampung Raja Wali Bebas dari Tumpukan Sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan memilah jenis sampah, kemudian sampah diolah sesuai jenisnya. Kita bisa menceritakan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Kita bisa menceritakan, dan mari kita lihat ceritanya Siti. Hai teman-teman, saya Siti. Saya akan menceritakan bagaimana mengolah sampah di lingkungan rumahku. Sampah di lingkungan rumahku dikelola dengan baik sampai dipilah berdasarkan jenisnya, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Sementara itu, sampah
anorganik diolah menjadi berbagai jenis kerajinan. Ada botol plastik yang dibuat menjadi pot bunga, ada juga kemasan plastik yang dibuat menjadi tikar. Sampah yang tidak bisa diolah akan dikumpulkan di bank sampah. Sampah tersebut kemudian akan diambil oleh pengepul. Demikian cerita dari saya Siti. Terima kasih. Baik anak-anak cerdas semuanya, kita beralih ke pelajaran SBDP, interval nada pada lagu. Pada semester sebelumnya, kita pernah belajar interval nada pada lagu. Interval merupakan jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Interval nada juga disebut dengan selang waktu. Misalnya, interval nada pada tangga nada diatonis mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Agar lebih jelas, kita perhatikan interval nada pada tangga nada mayor berikut ini. Anak-anak yang hebat semuanya, kita sudah belajar tentang interval nada pada lagu. Agar semakin jelas, kita akan mempelajari kembali menggunakan animasi. Kita sudah mengingat kembali tentang interval nada. Sekarang kita akan menyanyikan lagu berjudul Aku Cinta Lingkungan. Namun anak-anak, lagu itu akan kita nyanyikan pada pertemuan berikutnya. Dan ibu hari ini akan memberikan kalian tugas, carilah lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan, ciptaan Uli Gari Rusadi. Oke, selamat mencari. Halo anak-anak yang cerdas semuanya, sebagai mata pelajaran terakhir yang kita pelajari hari ini adalah IPA, yaitu materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau jumlah sel di dalam tubuh. Sementara itu, perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan fungsi tubuh dan tingkah laku. Pertumbuhan dan perkembangan biasanya berjalan beriringan. Sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah sebagai berikut. 1. Masa bayi. Masa bayi dilalui saat manusia baru lahir hingga berusia 2 tahun. Pada masa bayi, manusia sangat bergantung pada orang tua. Air susu ibu atau ASI menjadi sumber makanan utama manusia pada masa bayi. Pada masa bayi, manusia belum bisa berjalan dan berbicara. Yang kedua, masa balita. Balita adalah singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita dilalui manusia dari usia 2 hingga 4 tahun. Dan pada masa balita, manusia sudah mulai bisa berjalan dan berbicara. Manusia juga mulai bisa melakukan aktivitas lain seperti berlari dan melompat. Yang ketiga, masa anak-anak. Masa anak-anak dilalui manusia dari usia 5 hingga 11 tahun. Pada masa anak-anak, manusia sudah belajar jalan lancar dan berlari. Manusia juga sudah mulai lancar berbicara. Beberapa aktivitas lain juga sudah mulai dilakukan secara mandiri. 4. Masa remaja. Masa remaja dilalui manusia dari usia 11 hingga 21 tahun. Masa remaja merupakan masa beralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Pada tahap ini manusia mengalami masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada fisik dan pematangan organ reproduksi.
Yang kelima, masa dewasa. Masa dewasa dilalui manusia dari usia 21 tahun hingga 50 tahun. Manusia dewasa dianggap dapat berpikir secara matang. Selain itu, manusia dewasa juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya manusia dewasa juga sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Yang terakhir yaitu masa lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Masa lansia dilalui manusia saat berusia di atas 50 tahun. Pada masa lansia, manusia mulai mengalami penurunan kemampuan dan fungsi fisik. Manusia juga mulai mengurangi aktivitasnya. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masih dengan materi IPA, kita akan membahas tentang masa pubertas. Salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah masa remaja. Pada masa remaja, manusia akan mengalami masa pubertas. Masa pubertas adalah masa manusia mengalami perkembangan organ reproduksi. Masa pubertas antara laki-laki dan perempuan terjadi pada rentang usia berbeda. Perkembangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan juga berbeda. Pada masa pubertas, laki-laki dan perempuan menghasilkan hormon yang memengaruhi perubahan fisik dan tingkah laku. Hormon merupakan zat yang dihasilkan tubuh untuk mengendalikan proses di dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan laki-laki dan perempuan berbeda. Ayo kita perhatikan perbedaan masa pubertas laki-laki dan perempuan berikut ini. Oke anak-anak yang cerdas semuanya, demikian materi dan pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel Erul Kembar. Bye.